Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzan. Oke, kemudian kelompok 2 ada Bu, Bintang, Cahaya Bintang. Cahaya Bintang. Kemudian kelompok 3 Asman. Oke. Kelompok 4 Fatir Ahmad Fahrezi. Fatir Ahmad. Oke. Ini nanti yang nggak masuk berarti praktikum sendiri ya. Jadi penilaiannya dari itu sendiri. Baik anak-anakku, sekarang kita akan membahas tugas proyek berrekayasa dan berteknologi. Baik anak-anakku, pelajaran kali ini yaitu pembuatan fermentator. Adapun capaian kompetensinya adalah peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah, yaitu dengan cara membuat proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi. Aplikasi teknologi di sini adalah aplikasi bioteknologi dengan fermentasi dan aplikasi fluida dinamis, yaitu pembuatan fermentator. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu mengeksplorasi pemanfaatan limbah botol plastik sebagai fermentator inovatif untuk proses fermentasi limbah sayur dan buah sebagai pupuk dan disinfektan untuk melestarikan bumi bernilai ekonomis dan dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis karakteristik bahan, alat, teknik, dan prosedur pengolahan secara analisis fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan dibaca. Artinya, Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena pembuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. ya, Sadaqallahul Azim. TPA apa TPA? Tempat pembuangan akhir. Sampah-sampah yang dari rumah tangga dibuang ke TPA, ternyata 60% sampah mengakibatkan bau. Ya, Aura, beri tepuk tangan untuk Aura. Dan bau proses yang dihasilkan berupa gas apa? Gas metana. Ya, gas metana. Tepuk tangan untuk Anda ya. Dikelola. Ya, angkat tangan dulu, Aura. Oke, dikelola. Kalau sampah organik prosesnya fermentasi. Kalau sampah anorganik fermentatornya atau diolah botol plastiknya. Oke, beri tepuk tangan untuk Aura. Nah, pertanyaan selanjutnya berarti Fermentasi adalah cara mengolah limbah organik dengan bantuan mikroorganisme atau dengan teknik bioteknologi. Oke, beri tepuk tangan untuk Aura. Yang mau mengulang kalimatnya dari Aura. Fermentasi adalah cara mengolah limbah organik dengan bioteknologi atau teknologi biologi dengan bantuan mikroorganisme. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Anda. Fermentasi. Ya, tahu fermentator. Ya, tepuk tangan. Logam secara fisika. Ingat ya? Nanti ada diskusinya itu. Wadah tidak boleh logam. Kenapa tidak boleh logam? Karena hasil fermentasi itu menyebabkan CO2. Kalau CO2 secara terus menerus bisa menyebabkan apa pada logam? Korosi atau berkarat. Terima kasih untuk Aura. Tepuk tangan. Proses fermentasi pasti yang dihasilkan karbon dioksida. Kalau karbon dioksida biasanya nanti gampang
Ya, terus diberi apa? Selang. Selang. Apa gunanya selang ini? Untuk menjalin Taufik. Ya. sebagai tempat fermentasi buah dan sayuran dan juga saluran dari CO2 ke air. Ya, terima kasih. Saja ya, saluran nanti ada karbon dioksida nyalur ke sini supaya tidak meledak. Kemudian ini di sini ada air. Nah, dan airnya ini akan menetralisir karbon dioksida. Gitu ya. Oke, ada di GCR fisika. Ya. Sudah baca di rumah? Sudah. Ada berapa bagian di sini? Sudah. Ada 3. 1, Aura. Botol besar. Botol besar. Kelompok 2. Botol kecil. Botol kecil. Kelompok 3. Selang. Ini selang ya yang tadi menunjukkan. Oke. Kemudian kelompok 4. Ini ada bagian apa ini? Tutup. Tutupnya harus tertutup Tertutup rapat. rapat. Terima kasih jawabannya. Ya, sudah dibaca di GCR ya? Ya. Oke. Yang pertama sediakan alat-alatnya, nanti disebut alat-alatnya. 1 alat. Kelompok 1 ada alat apa? Solder. Gunanya untuk apa? Melubangi tutup botol. Melubangi tutup botol. Tepuk tangan. Kelompok 2. Ada tembak-tembaknya Ya, gunanya untuk apa? untuk merekatkan selang dengan tutup botol agar tidak ada celah, sehingga tidak ada udara yang masuk ke dalam alat fermentator. Bagus, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3, satu lagi ada alat apa? Ada cutter. Ya, ada cutter. Apa fungsi cutter? Merapikan tutup botol. Oke, tepuk tangan. Jadi ada cutter, ada tutup. Jelas? Jelas. Baik, sekarang sudah ada tema PD-nya masing-masing ya. Ya. Saya Bu. Silakan bekerja. Oh, saya. Alatnya. Kelompok 2. Oke, terima kasih. Kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ya. Nah, sekarang kita diskusi. Kelompok 1 itu menjawab, didiskusikan dengan temannya apa fungsi yang tersebut tadi. Ya. Memorinya lebih besar. Saya fermentasi buah. Fungsi tempat kalau 1 ml buah untuk tempat fermentasi buah. Nah, kalau botol ukuran Kamu yang nomor 3, Dek. Fungsi Yang dihasilkan ketika tindakan dari reaksi karbon dioksida yang dihasilkan oleh botol yang Selanjutnya adalah kita bahas diskusi hasil kelompok, dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mau jadi juru bicara? Silakan berdiri. Siapa? Ya. Fungsi dari botol ukuran 1,5 liter adalah untuk tempat fermentasi buah. Jadi nanti buahnya ditaruh di sini dan dikasih bahan-bahan yang lain. Dan di botol ini nanti akan menghasilkan karbon dioksida yang akan disalurkan ke
Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Apa fungsi dari botol 600 ml? Sebagai tempat air dan untuk mencegah ledakan dari reaksi karbon dioksida yang dihasilkan oleh botol yang pertama. Bagus, saya pertegas. Isinya air, fungsinya adalah untuk menetralisir karbon dioksida. Nanti akan bereaksi dengan air supaya tidak terjadi ledakan. Ada sanggahan dari kelompok yang lain atau mau bertanya? Ya, saya lempar ke kelompok 1. Silakan. Apa hubungannya udara yang masuk ke dalam botol fermentasi dan gimana reaksinya kok bisa gagal? Ya, mungkin kelompok 4 terlebih dahulu. Jika udara masuk ke dalam itu akan mengganggu proses fermentasi. Kalau udara masuk ke dalam itu bisa mengganggu proses fermentasi dan kecil akan masuk ke sana, jadi fermentasi gagal. Ya, prosesnya gimana? Sudah? Katakan oleh kelompok 4 bahwasanya betul apa yang dikatakan oleh kelompok 4 bahwasanya kalau tidak tertutup rapat nantinya ada udara atau organisme kecil, mikroorganisme atau partikel-partikel yang masuk dan akan bercampur di layar. Halo, perhatikan. Nah, kesimpulannya adalah apa fungsi dari botol 1,5 liter? Proses fermentasi bahan. Ini tempat air dan kimia dalam air itu menetralisir karbon dioksida supaya tidak terjadi ledakan. Sambungan selang untuk menghubungkan botol yang besar dengan botol yang kecil. Ini ya. Kemudian lubang botol tertutup rapat supaya steril. Yang dikemukakan oleh kelompok 4. Terima kasih. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kasih aplaus untuk semuanya. Baik. Yaitu membuat kesimpulan. Silakan diskusikan. Apakah sudah membuat kesimpulan? Ya. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kesimpulan yang kami diskusikan tadi. Yang pertama, kesimpulan pertama adalah apa itu fermentator inovatif? Fermentator inovatif adalah alat untuk fermentasi yang dibuat sendiri secara inovatif dengan menggunakan pemikiran yang kreatif berdasarkan instruksi guru, yaitu Bu Yuni tadi. Dengan memanfaatkan limbah non-organik, yaitu seperti botol plastik. Kenapa pakai botol plastik? Supaya juga karena udah syaratnya agar tidak mudah meledak dan tidak mudah korosi. Juga agar menambah nilai guna sampah botol plastik yang susah terurai dan mengurangi emisi karbon. Terima kasih. Lalu, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan kesimpulan dari alat fermentator inovatif yang telah kami diskusikan tadi. Kesimpulan nomor 1 adalah apa itu alat fermentasi inovatif? Alat fermentasi inovatif adalah alat fermentasi yang dibuat dari limbah botol plastik. Dan nomor 2, salah memantau secara fisika. Yang pertama adalah dua botol dengan ukuran yang berbeda, tetapi untuk ukurannya sama pun tidak apa-apa karena botol satunya untuk sebagai alat untuk menetralisir karbon dioksida yang dihasilkan oleh botol yang pertama. Adapun
Tujuan dari alat fermentator ini adalah sebagai tempat fermentasi buah dan sayur. Dan manfaat dari alat fermentator ini adalah untuk menghasilkan pupuk cair dan disinfektan yang akan kami gunakan di kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari kesimpulan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat kesimpulan dari proses fermentasi yang kemarin. Kesimpulan dari fermentasi yang nomor 1 adalah fermentator inovatif adalah alat untuk fermentasi yang dibuat secara inovatif menggunakan pemikiran yang kreatif berdasarkan instruksi guru dengan manfaat limbah dan non-organik seperti botol plastik agar menambah nilai guna sampah botol plastik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan kesimpulan. Fermentator inovatif adalah alat untuk berfermentasi yang dibuat secara inovatif menggunakan pemikiran yang kreatif berdasarkan instruksi guru dengan memanfaatkan limbah non-organik seperti botol plastik agar menambah nilai guna sampah botol plastik yang hasil terbuka. Syarat fermentator adalah sebagai berikut: 1,5 liter untuk tempat fermentasi buah CO2 600 ml untuk tabung air dan berinteraksi dengan O2 dan CO2 agar tidak meledak. Selang untuk menghubungkan botol satu ke botol satu lainnya dan untuk menyalurkan CO2 ke tabung air. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampailah kita ke akhir pembelajaran. Kita sudah berdiskusi mengenai apa itu fermentator. Apa itu fermentator? Kita jawab bersama-sama. Apa itu fermentator? Fermentator adalah Alat yang digunakan adalah tempat untuk Ya, bagus. Jadi fermentator adalah alat untuk tempat fermentasi. Kenapa inovatif? karena dibuat sendiri Karena dibuat sendiri oleh limbah plastik. botol plastik. Oke, ada berapa bagian? Ada 3. Ada 3 bagian. Yang pertama apa? Botol. Silakan diangkat semuanya. Botol. Botol apa? Botol plastik. Botolnya menaruh LPD masing-masing. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke, udah cukup dulu udah. Ini proses dulu. Ini proses tanda tangan. Oh, nanti. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kali ini, yaitu mengenai fermentator. Pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai bagaimana peracikan fermentasi bahannya pada bahan fermentator. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Silakan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.